Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada Mathematics Class. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persiapan PAS ya, penilaian akhir semester. Jadi yang perlu adik-adik santri persiapkan itu adalah materi-materi yang telah kita pelajari, yakni ada statistika, kemudian materi peluang. Untuk statistika kita akan mengingat lagi ukuran data kelompok ya. Nah, terkait ukuran data kelompok itu nanti yang diujikan semisal menentukan nilai modus, median, rata-rata, dan yang lain-lain. Baik, dalam kesempatan ini kita akan coba bahas beberapa soal ya untuk menghadapi PAS. Soal nomor 1, modus data pada histogram di samping adalah yang A 10,00, yang B 9,75, yang C 9,50, yang D 9,25, yang E 9,00. Nah, bentuknya ini adalah histogram, dimana kalau histogram itu kan memiliki di sini yang namanya batas bawah, ini adalah batas atasnya. Nah, maka kita ubah dulu ya, nanti ini supaya lebih mudahnya ke bentuk tabel. Oke, ini intervalnya. Yang pertama itu kita tuliskan 5 sampai 7. Kemudian yang kedua intervalnya 8 sampai 10. Berikutnya adalah 11 sampai 13. Berikutnya lagi 14 sampai 16. Berikutnya lagi adalah 17 sampai 19. Nah, ini kita buat ke bentuk tabel ya. Kemudian kita tuliskan F-nya. Nah, kalau F yang pada ini batang pertama itu adalah 2. Kita tuliskan di sini dulu 2. Kemudian yang ini 6. Berikut yang ini 4. Berikutnya lagi yang ini 3. Ini adalah 5. Atau kita tuliskan lagi ke sini. Batang pertama itu 2, batang kedua 6, berikutnya adalah 4, di sini 3, di sini 5. Nah, tentu kalau di dalam bentuk tabel ini ada yang namanya panjang kelas ya. Panjang kelasnya itu adalah P sama dengan 3, artinya dia selisihnya adalah 3. Kemudian kalau kita tentukan modus, kita tentukan kelas intervalnya yang dia itu berada pada ini ya, frekuensi terbanyak. Jadi kita nanti tentukan nilai modus itu sama dengan batas bawah ini 8 kurangi 0,5, kemudian ditambah ada yang namanya D1 ya. Nah, D1 itu yang ini selisih frekuensi kelas interval dengan sebelumnya berarti adalah 4, karena kan 6 kurang 2 4. Kemudian ada D2 itu yang frekuensi kelas interval dengan sesudahnya, yaitu adalah 2. Tinggal kita masukin ke sini. Nah, untuk D1 ini di atas ya, D1 4, di bawah itu penjumlahan D1 dan D2, 4 tambah 2 kali panjang kelasnya tadi adalah yang ini, sama dengan 3. Nah, oke, itu. Kemudian sama dengan 8 kurang 0,5 adalah 7,5 ditambah 3 dibagi 4 tambah 2 kan 6 tuh ya, 3/6
ini coret 3/6 itu kan jadinya 1/2. 4 kalikan setengah adalah 2. Nah, kemudian 7,5 tambah 2 adalah 9,5. Nah, jadi yang manakah jawabannya adik-adik santri? Jawabannya adalah yang C. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Mudah kan? Untuk kita belajar tentang nilai modus. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua, menentukan nilai median. Nah, ini sama juga ya, berarti ubah dulu menjadi tabel tuh mudahnya. Interval, kemudian ada frekuensi. Nah, karena dia median, maka tambahkan dengan frekuensi kumulatif. Jadi di sini intervalnya mulai batang pertama 5 sampai 7. Berikutnya lagi ada 8 ya sampai 10. Berikutnya adalah 11 sampai 13. Berikutnya 14 sampai 16. Berikutnya lagi adalah 17 sampai 19. F-nya sudah dituliskan di atas batangnya itu 4. 4 frekuensinya, kemudian ini adalah 5, kemudian 6, 3, 6. Nah, untuk mengisi frekuensi kumulatif di kanan ini langsung kita tuliskannya 4 juga ya. F4 kanannya 4. Baru berikutnya ditambah dengan 5 itu adalah 9. 9 tambah dengan 6 itu 15, tambah dengan 3 18, tambah dengan 6 24. Atau N-nya itu sama dengan 24. Kalau median, untuk menentukan kelas interval median, atau saya kelas KIN itu ya, kelas interval median itu adalah setengah dari N-nya tadi yaitu 24 sama dengan 12. Berarti kalau masuk 12 itu di baris ke 3 sini ya. Nah, ini baris ketiga masuk sebagai kelas intervalnya median. Jadi kita bisa menentukan median itu adalah rumusnya tepi bawah kurang 0,5. Berarti 11 kurang 0,5 adalah 10,5 ditambah setengah dari N itu 12 kurangin frekuensi kumulatif kelas kurang kelas interval, berarti itu diambil yang ini 9. Berarti 12 kurang 9 dibagi frekuensi kelas intervalnya itu adalah 6. Nah, dikalikan panjang kelasnya itu adalah yang ini ya, panjang kelas itu P sama dengan 3, berarti kalikan 3. Berarti 10,5 ditambah 12 dikurangi 9 tuh 3 ya. 3 per 6 kali 3. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi setengah atau 3/2. Jadi 10,5 ditambah 1,5. Berarti adalah 12. Jadi jawabannya adalah yang C, 12,00 untuk median pada histogram di samping. Oke, kita beralih pada contoh soal yang ketiga. Nah, ini materinya adalah masuk peluang khususnya aturan kombinasi. Jadi dalam suatu pertemuan yang dihadiri 25 orang, setelah selesai acara mereka saling berjabat tangan. Banyak jabatan tangan yang terjadi adalah, oke, jadi kita tuliskan dulu di sini N-nya sama dengan 25.
Kemudian kalau syaratnya jabat tangan itu adalah 2 orang kan, berarti R-nya sama dengan 2. Maka kita gunakan kombinasi R dari N atau sama dengan kombinasi 2 dari 25. Nah, kalau rumus kombinasi kan berarti 25 faktorial dibagi 25 kurang 2 adalah 23 faktorial kali 2 faktorial. Jabarkan 25 kali 24 kali 23 faktorial stop. Dibagi dengan 23 faktorial kali 2. Coret ini. Kemudian 24 dibagi 2 itu adalah 12. Kemudian kalau 25 itu kan bisa kita pecah ya. Berarti jadi 5 kali 5. 5 kali 12 itu adalah 60. 60 kali 5, 300. Oke, jadi jawabannya yang C. Jadi banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah 300 jabat tangan apabila dihadiri oleh 25 orang. Oke, berikutnya contoh soal yang keempat. Dari 9 orang berkepandaian, artinya orang cerdas ya, dari 9 orang berkepandaian yang sama akan dipilih 5 orang untuk menjadi tim bola basket mewakili sekolah mereka. Banyaknya cara pemilihan tersebut adalah, oke, jadi ada 9 orang yang mungkin berbakat ya, bahasanya berbakat, mau dipilih 5 orang menjadi tim bola basket. Berarti kasusnya itu adalah menggunakan aturan kombinasi. Jadi kenapa kombinasi? Karena di situ kan ada bahasanya memilihnya pemain ya. Jadi kalau memilih pemain itu bisa dilakukan secara acak atau bebas. Kita tuliskan dulu N-nya sama dengan 9. Lalu yang mau dipilih itu R-nya adalah 5. Berarti kita gunakan kombinasi 5 dari 9. Sama dengan 9 faktorial dibagi 9 kurang 5 adalah 4 faktorial kali 5 faktorial. Nah, jadi 4 faktorial diperoleh dari mana? Yaitu 9 kurang 5. Ini sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per, langsung kita jabarkan ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini coret. Kemudian 6 kita coret dengan 3, 2, 1 karena 6. 8 kita coret dengan 4 itu adalah 2. 9 kali 7 itu adalah 63, kalikan 2, 126. Nah, jadi banyaknya cara pemilihan untuk tim bola basket yang mewakili sekolah mereka adalah 126 cara. Oke, berikutnya contoh soal kelima. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, dan 6 jika angka-angka tersebut boleh muncul berulang. Oke, jadi ini kasusnya menggunakan aturan pengisian tempat. Jadi kalau aturan pengisian tempat, kita fokuskan ke pertanyaan soalnya. Banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka, berarti kita buat di sini sebanyak 3 tempat. Nah, ini atau 3 kotak nih ya, ini tempat buat 1, tempat kedua, tempat ketiga. Oke, yang di dalam kotak ini nanti untuk pilihan angka-angka yang tersedia ya, berarti 3, 4, 5, dan 6. Oke, syaratnya di sini angka-angka boleh muncul berulang. Berarti kalau muncul berulang, pilihannya tidak berkurang ya. Oke, di situ ada 3, 4, 5, dan 6. Berarti N-nya sama dengan 4. Tempat pertama berarti adalah
ada 4 pilihan. Tempat kedua juga sama, 4 pilihan. Tempat ketiga juga 4 pilihan. Berarti kita untuk mencari banyaknya bilangan, empat kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, jadi banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka tersebut jika angka boleh muncul berulang adalah 64. Nah, gitu ya buat adik-adik santri semua. Semoga bisa memahami penjelasan beberapa soal untuk persiapan PAS yang akan kita hadapi sebentar lagi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.